Halo teman-teman semua, selamat datang di wawancara bahasa kelompok 5 Sosiolinguistik. Nama saya Irfan. Aku Tesalonika Leoni Pangimanan, Prodi Pendidikan Biologi, Kohort 2022. Nama saya Dadan dari UPH, kerja di UPH. Apakah yang menjadi bahasa pertama Anda atau bahasa ibu Anda? Bahasa Indonesia. Pastinya kita dari kecil ya. Iya, Itu diajarin kalau dari kecil bahasa daerah. Kalau di sana kan bahasa daerah. Baru kalau setelah misalkan kayak sekolah, berada ke sekolah itu kita belajar Indonesia dan lain-lain. Cuma kalau untuk pertama kalinya kita bahasa Sunda. Itu bahasa daerah. Bahasa apakah yang sering Anda gunakan dalam berkomunikasi atau berinteraksi sosial? Sehari-hari bahasa Indonesia. Mungkin bahasa daerah tapi nggak sering juga sih. Bahasa Indonesia. Kalau untuk di di rumah gitu, di sekitaran rumah kita pakai bahasa daerah aja sih, karena memang kebetulan kan kalau di daerah sini kan ada beberapa bahasa ya, termasuk kayak Sunda gitu. Tapi kalau untuk di area-area kerja di sini PH gitu, kita pakai bahasa nasional Indonesia. Apakah ada perbedaan penggunaan bahasa yang Anda temukan ketika melakukan komunikasi atau interaksi sosial terhadap sesama? Nggak ada sih. Jadi semua orang Bapak paham bahasa itu. Iya. Kebanyakan sih begitu. Kebanyakan saya berinteraksi bahasanya sih nggak ada yang beda. Perbedaannya tentunya ada. Kalau kita pakai bahasa Indonesia kan semua orang itu tentunya bisa paham, bisa ngerti apa yang kita maksud. Tapi kalau pakai bahasa daerah itu nggak semua orang bisa paham, bahkan sampai bisa menimbulkan persepsi yang lain dari sudut pandang orang lain. Kayak contohnya mungkin ya kita ngomong bahasa daerah sama teman kita yang paham sama bahasa itu, tapi ada orang lain mungkin nggak paham dan bisa jadi dia di posisi saat itu dia ngerasa nggak enak, kayak ini mereka ngomongin aku ya atau gimana ya. Nah jadi perbedaannya itu di situ. Sama mungkin kalau dari segi bahasanya ya, kalau pakai bahasa Indonesia itu dia kalau ngomong itu kayak jadi lebih halus dibandingkan ngomong pakai bahasa daerah. Kalau bahasa daerah itu cenderung intonasinya itu lebih cepat. Apakah Anda masih fasih menggunakan bahasa ibu? Indonesia kebanyakan orang pasti bisa lah ya. Apalagi kan sekarang kita udah merantau ke luar, pastinya kita yang lebih di dalamin ya pasti harusnya Indonesia, karena kan untuk komunikasi dengan orang-orang itu. Cuman kalau untuk lebih lebih pastinya lagi udah pasti bahasa daerah. Ya, pasti. Bagaimana pendapat Anda terhadap orang-orang yang masih menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi sehari-hari? Lumrah aja sih Mbak. Karena kan itu salah satu melestarikan dari daerah asalnya gitu. Jadi menurut saya sih lumrah-lumrah aja kalau masih banyak yang pakai bahasa daerah. Itu tergantung situasi kondisi. Kalau misal kita lagi ada di orang-orang yang dominan nggak ngerti sama bahasa daerah kita, nah mungkin aku bakal lebih memilih untuk menggunakan bahasa Indonesia. Begitupun kalau misal sedang ada di kumpulan yang sedaerah gitu, nah pastinya aku bakal lebih memilih untuk menggunakan bahasa daerah. Jadi untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Kalau menurut saya sih mungkin kurang pas aja sih. Gitu. Kalau misalkan kayak ke atasan kan mungkin atasan itu kan ada beberapa kata yang atasan itu mungkin nggak ngerti ya kalau pakai bahasa daerah. Kita paksakan pakai bahasa daerah gitu untuk komunikasi. Mungkin kalau menurut saya pribadi sih kurang pas aja. Mungkin kan kalau di kita kan memang beberapa bahasa kan ada ya. Beberapa itu pasti ada. Cuma kan yang paling utama kan kita pakai berbahasa Indonesia aja sih. Lebih ke situ aja.
Jadi kalau jawaban dari saya sih mungkin kurang pas. Kurang efektif. Iya, kurang efektif aja kalau untuk komunikasi pakai bahasa daerah. Menurut Anda, mengapa mengetahui bahasa asing itu penting? Ya penting lah, karena kan kita kan udah menuju ke ranah go internasional ya. Otomatis itu penting banget kalau untuk menguasai bahasa asing, apalagi bahasa Inggris kan udah menjadi mayoritas semua negara kan. Jadi ini sih penting banget sih. Karena bahasa asing itu contohnya bahasa Inggris ya kan kita tahu bersama bahwa sekarang kan tahun global gitu kan, jadi di mana-mana itu kayak bahasa Inggris itu udah jadi bahasa yang harus diketahui oleh semua orang gitu. Baik dalam lamaran pekerjaan ataupun dalam perkuliahan kita, nah itu sangat penting untuk kita dapat menguasai bahasa Inggris. Penting karena untuk apa ya, untuk komunikasi itu mungkin kan nggak semuanya gitu kan. Kalau misalkan untuk kayak kita di apa nih, di daerah-daerah perkotaan lah, untuk yang paling ininya yang udah kota gitu, pasti kan ada kayak ekspatnya gitulah, orang-orang bule gitu kan. Jadi kalau kita perlunya berbahasa, maksudnya belajar bahasa untuk global, mungkin bahasa Inggris kali ya. Kita harus bisa sih, mungkin lebih mengerti aja. Apa tanggapan Anda mengenai Trigatra Bangun Bahasa yang berbunyi demikian? Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Lebih asik aja gitu kayaknya kalau kita menguasai semuanya, apalagi tiga-tiganya gitu. Jadinya ada apa sih namanya, kayak unik aja sih Mbak kalau semuanya bisa bahasanya gitu. Apa ya, mungkin kayak harus bisa aja sih, mungkin harus bisa gitu, dalam artian gimana ya, kayak seperti yang kakaknya bilang itu tadi, kita juga harus bisa melestarikan budaya kita sendiri. Maksudnya kayak kan memang beberapa bahasa kan setiap daerah kan beda-beda, tapi untuk kayak kedua yang Indonesia gitu kan, ya kan memang temannya Indonesia ya. Kalau menurut saya sih semuanya harus dikuasai sih itu, terutama mungkin untuk kayak setiap orangnya kan mungkin dari daerah asalnya masing-masing itu harus dikuasai, ini harus dilestarikan lah gitu. Ya, saya setuju dengan slogan ya itu. Ya, saya setuju dengan slogan itu slogan yang baik. Jadi benar kita harus mengutamakan bahasa Indonesia kita, karena itu adalah bahasa negara kita. Begitu juga kita nggak boleh sampai melupakan bahasa daerah, karena itu adalah budaya kita. Dan kita juga harus menguasai bahasa asing, karena di era global ini itu sangat penting untuk kita dapat berkembang dan membangun personal branding kita.